Now is the time. Sekaranglah waktunya. Semua berkata lagi, now is the time. Lebih kuat sekali lagi, now is the time. Saya berdoa, saudara dibawa Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Ayo dong, yang mau sampai pada bangsa-bangsa, lebih semangat. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang ada maksudnya, ada tujuannya. Dan tujuannya enggak banyak, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan memang itu terjadi. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan memang hanya itu tujuannya. Pencuri tidak datang dengan banyak tujuan. Mencuri, kalau ketahuan dia mau membunuh, dan kalau bisa dibinasakannya. Aku datang, kata Tuhan, juga punya maksud dan tujuan. Dan tujuannya juga luar biasa. Tetapi bertolak belakang supaya kita mempunyai hidup. Dan bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Saya tahu bahwa saat ini Corona mengambil banyak daripada kita, tetapi ini janji Tuhan. Kalau saudara belum berkelimpahan, saudara bisa minta supaya janji ini digenapi dalam hidup saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan kita tahu pencuri itu adalah setan. Salah satu yang paling penting dicuri setan daripada kita ialah waktu. Mengapa? Karena waktu adalah kehidupan. Nah, banyak orang yang tidak sadar, itu sebabnya dia tidak melawan. Itu sebabnya dia biarkan saja begitu saja. Nah saudara, jika setan mencuri waktu, maka sesungguhnya dia mencuri kehidupan kita. Dan di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Selama kau ada kehidupan, segala sesuatu bisa didapat. Uang bisa hilang, tapi kalau kehidupan masih ada, engkau bisa dapatkan kembali. Yang mengerti katakan amin. Apapun bisa hilang, tapi kalau kehidupan masih ada, kita bisa bekerja dan mendapatkannya kembali. Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau kehidupan itu hilang, dengan apakah seseorang mendapatkannya kembali, kata firman Tuhan. Itu sebabnya yang pertama sekali kita harus menjaga kehidupan kita. Kehidupan kita ada dua. Yang pertama kehidupan di dunia, yang kedua adalah kehidupan yang kekal di sorga. Dua-dua harus kita jaga. Dan setan mau mencuri kedua-duanya. Dia mau tentunya yang pertama sekali mencuri hidup kita di sorga. Dia tidak ingin kita masuk sorga, dia mau kita bersama dengan dia di neraka. Tapi kita tahu tipu dayanya. Kita tidak tertipu oleh setan, kita tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Saya mau bawakan pada saudara juga jaminan Tuhan yang luar biasa pada saudara hari ini. Supaya apa? Supaya saudara berani bergerak saat ini juga. Tidak menunda-nunda lagi. Haleluya. Kehidupan kekal dijamin oleh Tuhan Yesus. Sekarang kehidupan dunia ini, jangan tertipu oleh setan. Amin. Setan mau mencuri waktu kita. Setan mau mencuri hidup kita. Dan Alkitab berkata kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah hidup yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tidak berkata hari-hari ini baik. Itu sebabnya jangan kau katakan tunggulah waktu yang baik. Selalu kita berkata nanti ya kita jumpa kalau ada waktu baik. Nanti ya kita sama-sama lagi kalau ada waktu baik. Nanti ya kita akan bisnis lagi kalau ada waktu baik. Oke, gak ada waktu baik di dunia ini. Alkitab berkata karena hari-hari ini, saat-saat ini jahat. Dan Tuhan berkata siap sedialah engkau, baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Tuhan mau kita bergerak sekarang. Kita tidak menunggu waktu baik, tetapi kita mengubahkan hari-hari yang jahat menjadi waktu-waktu yang baik. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Dan salah satu kehendak Tuhan adalah engkau diberkati untuk jadi berkat. Kemampuan kita jadi berkat adalah ketika kita sadar kita sudah diberkati Tuhan. Sadarkah saudara hari ini saudara sudah diberkati Tuhan? Maka kalau gitu mari sekarang saatnya menjadi berkat dalam nama Yesus.
Sekarang kita harus tahu bagaimana cara setan mencuri waktu kita. Kalau kita tahu bagaimana cara pencuri untuk masuk ke rumah kita, kita pasti halangi. Kalau dia mau masuk dari jendela, kita pasti halangi. Kita pasti buat banyak hambatan. Atau kita tutup betul-betul. Kalau perlu kita matikan semua jendela kita. Nah saudara, bagaimana cara setan mencuri waktu kita? Yang pertama sekali membuat kita lemah, tidak berdaya. Minggu depan akan saya sampaikan kepada saudara, ada orang yang lemah, tidak berdaya, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan karena dia cacat, bukan karena dia berpenyakitan, tidak, dia sempurna, hanya lemah. Nah, sering sekali setan membuat hati kita lemah, iman kita lemah, tubuh kita lemah, supaya kita tidak berdaya, sehingga hari demi hari kita habiskan hanya untuk mencari kekuatan supaya bisa hidup lagi hari ini. Dalam nama Yesus saya berdoa, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang lemah berkata, aku kuat. Haleluya. Ada lagi yang dikirimkannya orang-orang untuk mencuri waktumu. Bergaul dengan orang-orang yang salah. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah saudara, banyak sekali diambil setan waktu-waktu kita. Mungkin ada yang diambil waktunya dengan mengirimkan orang-orang yang mengganggu pikirannya, orang-orang yang mengganggu hari-harinya, sehingga itu saja yang dipikirkannya. Kolose 4 ayat 5 berkata begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Berhikmatlah. Haleluya. Hikmat dalam nama Yesus. Jangan sampai waktu-waktumu dicuri oleh orang-orang yang dikirimkan setan kepadamu. Ada juga yang dirasuk oleh setan sehingga hari-harinya menjadi tidak berguna. Ada orang-orang saudara yang main game terus-terusan. Gamenya itu saudara tidak membawakan uang atau apapun, tidak ada hadiah, malah dia harus mengeluarkan uang untuk itu. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau kau anak-anak mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau kau sudah dewasa sayang, sekarang waktunya pergunakan waktumu dengan hikmat. Yang mengerti katakan haleluya. Ada orang yang sibuk dengan sosial medianya terus-terusan, sibuk membuat konten, sibuk membuat status. Sayang, hidupmu nyata, maka mulailah berkarya yang nyata. Mulailah berbuat yang nyata. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang mempersalahkan corona, sikit-sikit corona, sikit-sikit corona. Kenapa enggak kelompok sel corona? Kenapa enggak sekolah corona? Kenapa enggak kerja corona? Ada banyak orang yang hidup pada masa lalunya yang sukar. Sayang, ketika kesukaran itu sudah diangkat Tuhan, hatinya belum juga bebas. Sama seperti orang Israel, Mesir sudah mereka lalui, sudah mereka tinggalkan, tetapi hati mereka belum meninggalkan Mesir. Sayang, dengarkan, badai hampir berlalu, belum berlalu sepenuhnya. Kita harus tetap berjaga-jaga. Tetapi saya berdoa di hatimu sudah berlalu. Bukan berarti engkau jadi sembrono, bukan. Amin saudaraku. Haleluya. Mereka yang naik kelas 2 tidak berarti melupakan pengajaran di kelas 1. Mereka yang naik SMP tidak berarti melupakan semua pengajaran waktu SD. Engkau masih pakai, sampai hari ini kita masih pakai 1 tambah 1 sama dengan 2 sampai hari ini tidak kita tinggalkan. Walau kita sudah doktor, sudah master, tetap juga 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan 5. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, tetap berjaga-jaga. Jangan hidup dalam ketakutan masa lampau, tetap berjaga-jaga. Tuhan memberkati usahamu selama ini. Buktinya kita ada saat ini, kita hidup saat ini, kita sehat. Haleluya. Tuhan jagai, artinya Tuhan lihat usaha saudara, Tuhan hargai, dan Tuhan lakukan bagiannya. Apa yang saudara buat sudah betul, lakukan lagi, jangan kurangi. Haleluya. Saya berdoa semua sehat, kuat, panjang umur dalam nama Yesus. Ada yang lebih parah lagi, hidup dalam kejayaan masa lalu. Dulu GKI kita KKR 20.000. Sekali orang datang maju ke depan 3.000 orang datang, banyak orang sembuh. Dengarkan sayang, kalaupun itu dicuri setan, sekarang waktunya kita ambil balik. Dalam nama Yesus, haleluya.
Bangun, bangkitlah sekarang dalam nama Yesus. Menyalalah sekarang dalam nama Yesus. Jangan biarkan dia ambil, biarkan dia bayar lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada satu lagi yang paling mengerikan, yaitu menunda-nunda dengan segala alasan. Dengarkan sayang, setan hanya akan memberikan alasan bagimu untuk menunda. Nah, saya mau kasih lagi kepada saudara pengertian, supaya kita bergerak lagi kepada satu kebiasaan yang baik. Tadi sudah kita dengar satu kebiasaan, yaitu selalu memuliakan Tuhan dan mengakui pekerjaannya. Haleluya. Sekarang ada satu kebiasaan lagi, jangan beralasan. Mengapa? Karena alasan hanya untuk orang yang kalah. Saya belum pernah mendengar seorang pemenang punya beralasan. Enggak ada. Haleluya. Pemenang akan senyum dan mereka merayakan kerja keras mereka. Tetapi saudara, kalau yang kalah banyak kali alasannya. Itu karena dia, itu karena kiper, itu karena kurang perhatian tadi aku. Salah sedikit aja, hampir kami menang. Banyak kali ngomongnya. Kenapa? Karena dia kalah. Ketika engkau beralasan dan tidak mengeksekusi, artinya engkau orang yang kalah. Hidup kita adalah untuk mengeksekusi sesuatu. Untuk melakukan sesuatu dalam bahasa normalnya. Setiap hari harus ada yang kau eksekusi. Setiap hari harus ada yang kita lakukan. Setiap hari harus ada pekerjaan yang kita selesaikan. Dan dari situlah setiap hari ada berkat bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Jangan biarkan hari-harimu berlalu dengan alasan. Jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa ada yang dieksekusi. Majulah di dalam nama Yesus. Yang suka cita katakan amin. Nah, saya percaya saudara pernah dengar cerita ini, tapi biarlah saya ceritakan lagi. Satu ketika saudara, Lucifer memanggil 3 orang jenderalnya yang paling licik. Dan kemudian saudara, Lucifer mengeluh kepada mereka dan berkata, agak sulit menghambat laju daripada kekristenan. Daripada anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu menghambat mereka, supaya jangan kerajaan kita diobrak-abrik oleh mereka. Ada usul, kata Lucifer. Lalu jenderal yang pertama berkata, saya punya usul. Mari kita propagandakan kepada manusia bahwa Tuhan itu tidak ada. Lucifer langsung membanting meja dan dia berkata, goblok kau. Kenapa bisa jadi jenderalku dengan demikian goblok? Hanya manusia bodoh yang tahu tidak ada Tuhan. Dengan banyaknya mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus itu. Dengan banyaknya kesaksian. Dan banyaknya tanda-tanda yang terjadi karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hanya orang bodoh yang berkata tidak ada Tuhan. Dan kita tidak mau orang-orang bodoh seperti itu di neraka. Capek kita ngurusinya. Bahkan Lucifer pun gak mau ngurusi orang bodoh. Maka saya berdoa GKI cerdas dalam nama Yesus. Cukuplah dengan orang-orang bodoh. Haleluya. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Nah, lalu jenderal yang kedua berkata, bos, izin bicara. Mudah-mudahan usulmu lebih baik, kata Lucifer. Jenderal yang kedua berkata dengan liciknya, kita katakan pada mereka, bos, kita propagandakan tidak ada neraka. Jadi mereka bisa hidup suka-suka hati. Kita jerat mereka di situ, bos. Lalu kemudian Lucifer berkata, goblok kau. Memang gak segoblok yang pertama. Tapi kau juga goblok. Loh, kenapa bos? Mereka percaya ada sorga, goblok. Lalu kau bilang gak ada neraka. Kalau mereka percaya ada sorga, berarti mereka juga percaya ada neraka. Gitu ya bos? Iya. Dan barang siapa yang gak percaya ada neraka, maka sesungguhnya dia juga adalah orang bodoh. Dan kita gak mau ngurusi orang kayak gitu. Capek kita. Lalu datanglah jenderal yang ketiga dengan senyum yang licik. Mungkin saudara dia berbuat gini. Hati-hati kalau setan sudah ada di sampingmu dan berkata, usir dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia berkata, gini bos. Katakan pada manusia seperti yang dikatakan orang Indonesia. Besoklah
Oh begitukah? Iya. Katakan masih ada hari esok. Tenang. Besoklah aku buat. Minggu depanlah aku ibadah. Besoklah. Procrastination. Menunda. Kita usahakan supaya mereka menunda. Menunda pekerjaannya. Maka dengan mereka menunda, maka segala janji Tuhan pun dalam hidup mereka pasti tertunda. Termasuk keselamatan. Dan Lucifer berkata, itu baru jenderalku. Segera diperintahkannya kepada semua orang. Beritahu kepada mereka. Supaya mereka propaganda pada manusia, terutama orang-orang di gereja. Supaya mereka menunda ibadah. Sudah bisa ibadah tapi ditunda. Menunda untuk berdoa. Sebentar lagi lah, 5 menit lagi lah tidur. Menunda untuk bekerja. Menunda semuanya. Dan dengan demikian setan mulai mencuri waktu kita satu persatu. Mencuri hidup kita satu persatu. Dengan menunda kita berdoa, kita kekurangan kekuatan sepanjang hari itu. Dan setan bisa menekan kita. Seharusnya eksekusi kita bisa 2-3 perkara. Hari ini dengan kasih Tuhan 1 perkara aja selesai sudah luar biasa. Ya memang kita mengakui pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya engkau belum efektif dan tidak maksimal. Tuhan mau setiap pelayan Tuhan maksimal. Tuhan mau saudara maksimal. To the fullness. Alkitab berkata supaya engkau sampai pada kepenuhan Kristus. To the fullness. Haleluya. Haleluya. Saya mau memberitahu kepada saudara, sekarang ini waktunya saudara. Semua berkata sekarang ini waktunya. Amin. Amin. Sekali lagi, sekarang ini waktunya. Sekali lagi, sekarang ini waktunya saya. Dengar baik-baik. Kalau saudara lihat baik-baik di Alkitab, di mana ketika Yesus belum disalibkan, begitu gagah perkasa, begitu luar biasa. Amin. Amin. Di mana orang-orang mau menangkap dia tidak bisa, orang-orang bersembuhan di sana sini. Atau ketika dia diperhadapkan dengan setan yang banyak namanya legion, dan dengan sepatah kata dia usir setan itu. Setan itu memohon kepadanya, nggak ada tempat kami lagi. Bukan urusanku, kata Tuhan. Keluar dari orang ini. Izinkanlah kami masuk kepada babi-babi. Sebabnya kalau kita makan daging babi, kita harus berdoa, setan iblis pergi dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara, setan memohon kepada Yesus, legion mereka. Yesus begitu berkuasa, tidak ada bandingannya. Semua orang mengeluh-elukannya. Tetapi ketika dia disalibkan dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, heran tidak ada satu orang pun sembuh. Tidak ada satu mukjizat pun terjadi. Selain daripada saudara mukjizat-mukjizat firman-Nya saja. Tidak ada apapun daripada mukjizat. Apapun tidak ada yang sembuh. Hanya mukjizat pencelikan mata rohani. Dan tahukah saudara sampai hari ini mukjizat yang dilakukan Tuhan hanya pencelikan mata rohani. Kenapa? Karena yang lain diserahkannya padamu dan pada saya. Kenapa diserahkannya padamu? Karena di kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya dia sudah selesai sayang. Sedangkan engkau baru mulai. Kapan kita mulai? Sekarang waktunya. Ayo dong, ya semangat lagi, haleluya. Perhatikan keadaan sekelilingmu. Amin. Amin. Nah, saya mau memperhatikan saudara. Dan nanti saya juga mau berdoa bagi saudara. Setiap Jumat kita mau berdoa bagi saudara supaya kau pulang dengan kepenuhan Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Ya sukacita katakan amin. Oh, Pak, saya baik-baik saja. Betul, semua kita baik-baik. Kalau nggak baik-baik nggak ada di sini. Ya setuju katakan amin.
Tapi perhatikan keadaanmu yang kau katakan baik-baik. Perhatikan keadaan saya, perhatikan keadaan gereja kita yang kita katakan baik-baik. Sudahkah ada pertambahan dalam hidup kita? Sudahkah kita bertumbuh dalam hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita? Karena Tuhan tidak sembarangan menaruhkan apa yang di tangan saudara. Kita perlu menumbuhkannya dan menjadikannya berbuah sebelum kita menghadap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sudahkah kita memberi buah? Sudahkah talenta kita, mina yang diberikan Tuhan pada kita berganda? Adakah kehidupan kita mengalami peningkatan? Jangan-jangan karena corona lagi mengalami penurunan. Adakah jiwa-jiwa diselamatkan karena kesaksian kita? Kalau belum, ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Dan mari kita semuanya bersemangat. Kita selesaikan. Kapan kita mulai bekerja? Sekarang waktunya. Haleluya. Ya, sukacita katakan amin. Waktu-waktu yang diberikan Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Dan Tuhan mau kehidupan ini adalah untuk melakukan kehendak-Nya. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi dikatakan bukan kehendakmu. Dan ini doa Yesus, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu. Tahukah saudara bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita? Beranikah saudara berserah kepada kehendak Tuhan? Ayo kalau berani, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Dan yang paling bijaksana adalah untuk mengejar kehendak Tuhan. Haleluya. Yang saya sebutkan di atas tadi semuanya adalah kehendak Tuhan. Dan itulah yang kita kerjakan. Minggu depan kita akan kasih tahu lagi caranya satu-satu. Tapi hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kehendak Tuhan dari begitu banyak kehendak Tuhan yang lain. Nomor 1 saudara, mengalami pertambahan. Sudahkah engkau mengalami pertambahan dalam segala bidang? Perhatikan hidupmu. Kalau tidak, ini adalah salah satu daripada janji Tuhan. Aku datang memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Mengalami pertambahan dan bukan stagnasi. Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu, Tuhan Allah kita, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dengarkan sayang, keuanganmu, kehidupanmu, rumah tanggamu, semua gereja ini hanya bisa bertahan apabila kita digandakan 1000 kali daripada sekarang ini. Itu sebabnya ayo yang semangat. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya. Haleluya. Nomor 2 tadi dikatakan, lihatlah keadaanmu. Sudahkah kau bertumbuh? Bertumbuh dalam segala hal. Sudahkah iman saudara bertumbuh akhir-akhir ini? Karena banyak orang yang mati karena ketakutan. Banyak orang yang mati karena tertekan. Dalam nama Yesus bebaslah engkau. Bebaslah hatimu. Dalam nama Yesus bebas bukan berarti sembrono, ceroboh. Bukan itu artinya. Berani bukan berarti asal-asalan. Yang setuju katakan amin. Tetap siaga, tetap berjaga-jaga, tetapi tidak ada ketakutan di sana. Yang ada hanya iman dalam nama Yesus. Haleluya. Efesus 4 ayat 13, bertumbuhlah sampai kita semua, bukan 1-2 orang saja, bukan pemimpin saja, bukan gembala saja, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya berdoa ada teologi yang benar di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin. Memang bertumbuh juga, tapi tidak sesuai dengan kepenuhan. Tuhan mau setiap kelompok sel bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau setiap pribadi bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kepenuhan Kristus berarti kepenuhan firman. Kepenuhan Kristus berarti kepenuhan Roh Kudus. Jadi perlu sekali kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya.
Bagian kita harus kita laksanakan. Rendah hati itu bagian kita. Amin. Menyerahkan segala kemuliaan pada Tuhan. Bekerja keras itu bagian kita. Ya setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian kita laksanakan. Nah, bagian Tuhan memberikan pertumbuhan pada kita. Saya berdoa dewasalah kita. Kita perlu bertumbuh dalam pelayanan juga. Haleluya. Banyak pun persoalanmu, senyum. Amin. Bertumbuh dalam segala hal, termasuk pelayanan kita. Ya setuju yang sukacita katakan amin. Memberi buah dalam segala usia kehidupan. Mazmur 92:15, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi kalau ada yang tua-tua gemuk, bagus menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Sehatlah engkau, jangan terlalu gemuk. Haleluya. Gemuk yang sehat. Katanya gemuk dan segar. Menggandakan talenta, menggandakan mina, yaitu bersaksi. Talenta apa yang ditaruhkan Tuhan pada saudara, gandakan dalam nama Yesus. Saya bawakan ini pada saudara supaya mulai perhatikanlah keadaanmu. Apakah memang kita sudah bertumbuh dalam sepenuhnya seperti sepenuhnya Kristus, sudah menggandakan dan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan? Apakah kita sudah mengalami peningkatan dan tidak menurun dalam segala perkara? Ulangan 28 ayat 13. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga sudah tidak mengalami kebinasaan dan membawa orang lain pada keselamatan? Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Mari perhatikan hidup kita. Perhatikan kelompok sel kita. Apakah masih ada yang tutup? Mari buka kembali. Pak, pemimpin kelompok sel yang sudah pulang kampung, mari gandakan. Kalau belum bisa, ambil anggota kelompok sel yang tersisa, masukkan kepada kelompok sel yang sebelumnya. Yang lain maksud saya. Haleluya. Haleluya. Nah, mudah-mudi kembali bangkit, kembali bangun, bangkit bersemangat. Ini bukan soal program, ini soal generasi selanjutnya. Haleluya. Ini soal pergandaan. Dan ini soal panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ya, semua kita, kalau dahulu saudara diajarkan yang paling tinggi adalah menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saya tidak ajarkan demikian. Tidak ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah ketika engkau melaksanakan kehendak Tuhan pada generasimu. Itu yang paling tinggi. Anyway, yang mau saya katakan, sekarang waktunya. Tidak ada yang bisa membatalkan itu. Perhatikan kehidupan dia. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu hanya engkau. Hanya dua cara yang bisa membatalkan itu, dan dua-duanya ada di tanganmu. Nomor satu yang bisa membatalkan apabila engkau quit, berhenti. Ibrani berkata, kita bukanlah orang yang berhenti dan menemui kebinasaan, tapi kita tetap percaya. Jalan terus, sekarang waktunya. Dan satu lagi, menunda-nunda. Hanya dua yang bisa membatalkan itu. Dan dua-dua itu ada dalam tanganmu. Saya berdoa, tidak ada yang menunda-nunda. Saya berdoa, tidak ada yang berhenti. Sekarang waktunya. Amin. Saya tutup khotbah saya dengan satu cerita. Ini waktunya saudara untuk melayani Tuhan. Amin. Saya ajak saudara, saya tidak akan nyanyi, lalu kemudian penuh Roh Kudus, lalu kemudian saya berkata siapa mau ikut Institut Alkitab Rema. Tapi saya mau saudara memilih dengan hati. Karena kita mengerjakan Institut Alkitab Rema, kami mengerjakannya, kita sudah perbaharui lagi, kita punya kurikulum. Ini waktunya. Ini waktunya untuk apa? Saya mau saudara berdoa. Saya serahkan pada Roh Kudus. Yang saya bisa tawarkan, IR kita lebih baik. Orang-orangnya lebih profesional. Haleluya. Saya belum bisa janjikan 100% seperti yang kita inginkan, tapi kita sudah mengarah ke sana. Haleluya. Dosen-dosennya kompeten. Pengajarannya jauh lebih baik daripada yang dulu. Saya mau ajak saudara untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan ingat engkau yang berkorban kepadanya. Bukannya melayani. Saya tahu kalau saudara membuat keputusan melayani Tuhan, saudara berkorban. Yang mau saya katakan pada saudara, Tuhan lihat engkau. Tuhan lihat hatimu.
Ini urusanmu dengan Tuhan. Roh Kudus, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Baik kau yang di rumah juga. Ini waktunya. Ini waktunya. Bagi saudara sini juga, ini waktunya. Ambil keputusan. Jangan mundur. Seorang yang sudah memegang bajak tidak layak menoleh ke belakang. Saya tidak minta saudara berhenti, tapi saya minta saudara melaksanakan kehendak Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan kalau dia tidak diperlengkapi. Institut Alkitab Rema bukan untuk mengambil pekerjaanmu yang lama dan menggantikannya dengan pekerjaan yang baru, bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya memperlengkapi saudara menjadi hamba Tuhan. Ayo dong, yang semangat dong, haleluya. Sehingga saudara lebih tajam, sehingga saudara lebih siap, sehingga saudara lebih mampu, lebih diurapi lagi. Yang suka cita katakan amin. Saya tunggu kehadiranmu. Saya tunggu pendaftaranmu. Dan bagi semua pemimpin kelompok sel dan pemimpin sektor yang masih di rumah, saya ingatkan setiap Jumat kita ada di sini. Ini pertemuan kita. Semua pelayan-pelayan Tuhan masih di rumah, ini pertemuan kita. Datanglah. Atasi segala halangan. Tuhan Yesus mengatasi segala halangan untuk datang dari sorga ke dunia. Jangan sampai kita mempermalukan diri kita di hadapan Tuhan. Mari saya ajak, ini saatnya kita bangun bangkit. Mari GKII kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya.